Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming di rumah. Selamat pagi untuk kalian dan selamat bergabung untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGWP nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu.
Amin. Hukum Tuhan di minggu ini adalah hukum yang kedua beserta maksudnya. Begini bunyinya: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu ini diambil dari kitab Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Kita membacanya secara bergantian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan dia di sebelah dalam penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas, selamat pagi buat kita semua yang ada di gereja dan juga buat saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Warta Jemaat Minggu 15 Mei 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate dengan topik bernyanyilah bagi Tuhan. Yang kedua, pelayan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2022, pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM, melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 15 Mei 2022, telah pindah ke anggota jemaat dari gereja kita, keluarga Cardi Eli Haryanto Hutagaol, Ibu Friska Faliza Sihombing, dan satu orang anak. Alamat mereka Jalan Rengas 3 nomor 3A, RT 3 RW 2 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Sektor 2 sebelumnya, pindah ke HKBP Cilincing. Yang keempat, Pesta Gotilon Guria HKBP Mampang tahun 2022. Puncak Pesta Gotilon kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Adapun kegiatan Pragotilon antara lain, pada hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2022 akan diadakan bazar dari sektor 2. Yang kelima, pertanyaan sektor pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 masuk pukul 19.30 WIB secara Zoom meeting dengan meeting ID 8301413857. Kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 1 di rumah keluarga Nyonya Napitupulu Sonya Borumanurung. Dimohon kehadiran kita untuk mengikuti pertanyaan sektor tersebut baik melalui Zoom meeting. Nomor 6, penelahan Alkitab. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PHD lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Dihimbau kepada lansia untuk dapat mengikuti PHD tersebut. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Dihimbau kepada perempuan untuk dapat mengikuti PHD tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 19 WIB akan diadakan PHD AMA bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Dihimbau kepada AMA untuk dapat mengikuti PHD tersebut. Yang ketujuh, kebaktian Padang Napo Subulung.
Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 7 WIB bertempat di Villa Pancawati Bogor akan diadakan kebaktian Padang Naposobulung HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan dan diminta kepada Naposobulung untuk mendaftarkan diri melalui link Google Form yang sudah dibagikan. Pendaftaran paling lambat hari ini Minggu 15 Mei 2022. Yang kedelapan, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pesta Gotilon Huria kita. Yang kesembilan, ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu 22 Mei 2022 bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu untuk kelas sedang atau kelas 3 sampai kelas 4 SD. Diberitahukan kepada orang tua untuk mengisi formulir persetujuan kehadiran secara offline yang telah dikirim oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang ke-10, pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, yaitu bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 09.30 WIB. Kita juga mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP atau Pengmas HKBP. Yang ke-11, baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan, bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan prokes. Yang ke-12, Palang Merah Indonesia. Sesuai dengan surat Palang Merah Indonesia nomor 140/JS/PMI/UDD/5/2022 tentang kegiatan donor darah, diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.30 WIB akan diadakan kegiatan donor darah dari PMI di Gedung Serbaguna. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi Ketua Seksi Amang Hisar Parulian Pandiangan. Yang ke-13, Pesta Paduan Suara Lansia Sedistrik. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan diadakan Pesta Paduan Suara Lansia Sedistrik. Pendaftaran paling lambat Senin tanggal 13 Juni 2022. Yang ke-14, Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP. Diberitahukan kepada seluruh jemaat telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Bibelfro atau STB HKBP tahun ajaran 2022-2023 di Laguboti, Sumatera Utara. Pendaftaran dilaksanakan mulai 4 Mei sampai dengan 1 Juli 2022. Diberitahukan bagi jemaat ingin mendaftar dengan persyaratan yang telah ditentukan dapat menghubungi sekretariat Huria kita. Yang ke-15, Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP atau STGH HKBP tahun ajaran 2022-2023 di Sipoholon. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 8 Juli 2022. Diberitahukan bagi jemaat yang ingin mendaftar dengan persyaratan yang telah ditentukan dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang ke-16, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Diakonis atau STD HKBP tahun ajaran 2022-2023 di Baligi. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari kerja. Diberitahukan bagi jemaat yang ingin mendaftar dengan persyaratan yang telah ditentukan dapat menghubungi sekretariat Huria.
Yang ke-17, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Inang Nyonya Lumban Tobing Herlina Boru Hutasoit, sektor 1, dirawat di RSPP Rumah Sakit Pertamina. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 18 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami dan menyertai kami Bapa untuk dapat beribadah di bait-Mu yang suci ini. Kau hantar kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Kau tibakan kami dengan sejahtera di tempat ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lalui, di mana kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semuanya, ucapan syukur kami kepadamu. Bapa yang baik, pada minggu ini juga kami mendoakan kegiatan-kegiatan di gereja kami Bapa. Engkaulah yang menyertai dan memberkati setiap kegiatan kami, khususnya acara Pesta Gotilon Huriamu yang akan kami laksanakan di Minggu tanggal 22 Oktober 2022. Bapa, biarlah Engkau yang turut campur tangan Bapa, sehingga acara Pesta Gotilon kami ini yang menjadi acara mengumpulkan buah sulung dari pekerjaan kami Tuhan, untuk kami serahkan di dalam pelayanan di gereja-Mu. Kau ketuk hati jemaat-Mu Bapa, Kau ketuk juga hati donatur kami, sehingga dapat memberikan yang terbaik Bapa sebagai buah sulung dari pekerjaan mereka. Menjadi ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang melimpah yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kau berkati semua usaha kami, Kau berkati semua pekerjaan kami Bapa, sehingga memberikan buah yang baik. Dan pantas kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Biarlah Kau berikan kekuatan kepada panitia Bapa, untuk dapat mengemban tugas yang diberikan oleh Huria kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakannya seturut kehendak-Mu Bapa. Kami percaya apabila Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah panitia Bapa, apapun yang sudah direncanakan, Engkau akan mengabulkannya Bapa, sebab kami memberikan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan pertanyaan sektor kami yang akan dilaksanakan di rumah Inang keluarga Nyonya Napitupulu Boru Manurung. Berkati Tuhan biar ruas dari sektor 1 dan sektor lain dapat mengikuti ibadah itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan di gereja kami, penelahan Alkitab dari mulai lansia, paropuan dan ama. Tuhan berkati Tuhan, sehingga apa yang kami bahas di dalam pendalaman firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan, menjadi pelaku firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana retret Naposo Bulung Tuhan, yang akan diadakan pada tanggal 21 Maret Bapa. Engkau yang turut campur tangan, sehingga anak-anak kami Tuhan dapat memanfaatkan waktu, manfaatkan di usia muda mereka, sebagaimana Timoteus di usia muda Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak Bapa, menjadi saluran berkat, menjadi teladan buat sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang akan kami lakukan, termasuk ibadah sekolah minggu Bapa yang akan kami mulai di hari Minggu tanggal 22 Mei. Engkau yang turut campur tangan Bapa, sehingga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dapat datang ke gereja ini untuk bersekutu
beribadah kepadamu. Berkati Tuhan kondisi yang dimana COVID sudah semakin mereda. Kami percaya Bapa, Engkau punya rencana yang indah. COVID akan berakhir Bapa. Engkau akan kembali memberikan berkat-Mu buat kami semua, buat bangsa dan negara kami, bahkan buat seluruh penghuni dunia ini Bapa, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula. Bapa, ibadah kami untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami laksanakan pada tanggal 26 Mei 2022. Biarlah Engkau yang turut campur tangan, sehingga jemaat-Mu Tuhan dapat mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat buat kami di sorga. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan baptisan kudus yang akan dilaksanakan di gereja-Mu. Biarlah orang tua yang mempunyai anak Bapak yang belum dibaptis, gerakkan hati mereka Bapak untuk dapat membawa anak mereka, mendaftarkan nama anaknya Tuhan menjadi pengikut-Mu Bapak. Kami berdoa juga kegiatan Palang Merah Indonesia yang akan diadakan donor darah di gereja kami. Biarlah Engkau turut campur tangan, menggerakkan jemaat yang dapat memberikan darahnya Tuhan menjadi bantuan kemanusiaan buat orang-orang yang membutuhkan darah Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan apabila kami diberikan kesempatan mendonorkan darah kami. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan paduan suara lansia distrik Bapak. Biarlah Engkau juga turut campur tangan untuk pelaksanaannya. Biarlah lansia di gereja kami Tuhan, Engkau berikan kemampuan untuk menjadi lebih hebat lagi, menjadi saluran berkat. Bapak, juga kami bersyukur Tuhan untuk Sekolah Tinggi Bibelfro, Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Huria, dan Sekolah Tinggi Diakonis HKBP yang saat ini sedang membuka pendaftaran Bapak untuk penerimaan mahasiswa baru. Biarlah Engkau ketuk hati anak-anak kami untuk dapat menyerahkan dirinya Tuhan, menjadi pelayan-Mu Bapak, menjadi hamba-Mu di ladang-Mu Tuhan, melalui institusi yang ada di HKBP. Terima kasih Bapak, banyak yang kami mohon Bapak, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah mengetahuinya. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Bapak, ibadah kami pada minggu ini, hamba-Mu Inang Pendeta Teti Burstompul yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan Bapak menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni dosa kami Bapak, supaya kami layak, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 1 dan 2.
Kita ulangi ayatnya yang pertama. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di Minggu Kantate pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, dimulai dari ayatnya yang ke-19 sampai ke ayatnya yang ke-21. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nama minggu, yaitu Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang tadi kita dengar dibacakan oleh para genda. Setiap doa yang di dalam nama Allah Bapa lalu diikuti dengan makna dari minggu itu, yaitu Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang bernyanyi, tentu sekali kita merasa bahwa dan kita mengetahui semua kita pernah bernyanyi. Ada yang tidak bernyanyi? Apakah ada yang pernah tidak bernyanyi? Pasti semua kita pernah bernyanyi. Baik suaranya itu serak-serak basah, baik itu suaranya sepertinya bergema, baik suaranya itu merdu, baik suaranya itu sepertinya fals, pasti kita semua pernah bernyanyi. Jika ditanyakan pernahkah kita bernyanyi, tentu sekali kita pernah bernyanyi walaupun suara kita pas-pasan. Dan yang menjadi pertanyaan kedua, mengapa kita bernyanyi? Ketika ditanyakan mengapa kita bernyanyi, bisa bermacam-macam jawaban atau alasan mengapa aku bernyanyi. Mengapa nyanyian itu aku ungkapkan, mengapa suara itu keluar mendorong keinginanku untuk menyanyikannya. Mengapa aku bernyanyi? Ada dia yang bernyanyi menyenangkan hati temannya, atau menghibur temannya, atau menghibur saudaranya, atau menghibur keluarganya. Ada dia yang bernyanyi karena itu menjadi sumber kehidupannya.
Ada dia yang bernyanyi supaya juga orang lain melihat aku bisa bernyanyi sehingga aku dipuji. Ada yang bernyanyi untuk menghibur dirinya sendiri. Ada yang bernyanyi hanya untuk sebatas penampilan semata. Namun sesungguhnya bernyanyi adalah merupakan pujian, kesaksian, pengakuan, dan ucapan syukur seseorang yang mendorong hasrat dan keinginannya untuk melantunkan sebuah lagu atas kebaikan Tuhan, sehingga lagu yang dinyanyikan mampu membuat orang lain terenyuh dan merasakan apa yang dirasakannya. Jadi molo asal kalaupun kita asal bernyanyi, lalu ada yang mengatakan suaramu bagus sekali, pas sekali, tapi lebih pas tidak bernyanyi katanya. Sehingga kita harus menyadari apa sebenarnya dan apa sesungguhnya bernyanyi itu. Bernyanyi yang sesungguhnya adalah pujian atau kesaksian atau pengakuan seseorang dan ucapan syukur seseorang, sehingga mendorong dirinya, hasratnya untuk melantunkan, mengeluarkan, menyanyikan satu pujian karena kebesaran akan Tuhan. Dia yang ulang tahun, dia merasakan sukacita walaupun dia menyanyikan hari ini. Dia bersukacita karena dia berulang tahun. Ada juga nyanyian itu dirasakan pengakuan karena Tuhan telah menyembuhkan dia. Karena Tuhan telah menemani dia melewati masa-masa sulit. Karena Tuhan telah menemani dia untuk melewati proses pergumulan permasalahan di dalam hidupnya. Karena Tuhan menemani dia sehingga apa yang direncanakannya juga menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Artinya nyanyian itu merupakan bagian daripada hidup kita. Nyanyikanlah hidupmu, hidupmu adalah nyanyian. Nyanyikanlah hidupmu, hidupmu adalah nyanyian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mendorong mengapa manusia, mengapa kita mau bernyanyi. Kemarin saya di Ina Deborah menyampaikan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Mengapa saya nyanyikan lagu itu? Karena didasari dengan sebuah firman, yuk mari kita saling mengasihi. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kau dimusuhi, kau dibenci, kau disakiti, tetapi jangan pernah kau menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Karena itu Tuhan memberitahukan ada dasar bagaimana kita bisa hidup saling mengasihi. Tidak lagi hidup seperti yang dulu. Sehingga saya menyanyikan lagu, aku masih seperti yang dulu, karena dulu dia berbeda. Aku masih seperti yang dulu, karena dia sering menjadi batu sandungan. Aku masih seperti yang dulu, karena dia tidak pernah membawa damai. Berubahlah dengan kasih. Sehingga saya mengambil satu lagu, hidupku bukanlah aku lagi tetapi Yesus dalamku. Karena itu adalah commanded, perintah, diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Itu ungkapan, perasaan, syukur, kesaksian, pengakuan akan kebesaran Tuhan. Bagi dia yang merasakan akan kebesaran Tuhan, baik dia sakit, baik dia senang, baik dia suka,
baik dia dalam pergumulan, baik dia bersuka cita, dia akan menyatakan dan mengungkap itu dalam satu pujian. Sehingga dikatakan, hidupmu adalah nyanyian, nyanyikanlah. Demikian yang dirasakan oleh bangsa Israel. Pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel dari perbudakan Mesir memampukan mereka bersuka cita. Mari kita bayangkan. Perbudakan 430 tahun mereka di Mesir. Lalu dicoba untuk membebaskan mereka dengan upaya yang dilakukan dan mereka dibebaskan. Namun kembali mereka ditangkap, dikembalikan lagi ke perbudakan. Lalu Tuhan memberikan 10 tulah, tapi tetap juga Fir'aun mengeraskan hatinya. Dan pada saat mereka keluar merasakan kebebasan itu, mari kita lihat begitu banyaknya berjejer keturunan-keturunan Israel yang keluar dari perbudakan untuk pembebasan dari Mesir. Namun pada saat mereka berada di ujung tanduk, mereka melihat semuanya adalah laut. Mungkin kita bisa merasakan pembebasan yang sudah mereka rasakan, tiba-tiba pembebasan itu tidak seperti yang mereka rasakan, sehingga mereka murka. Musa, kenapa kau keluarkan kami? Lebih baik kami mati, karena di sana ada madu, daging, susu. Lebih bagus kami mati di sana saja. Lihat kami sekarang berada di ujung tanduk, depannya adalah laut yang begitu besarnya. Mereka maju ke depan salah, mundur ke belakang pun salah, semakin ditikami. Karena di belakang sudah banyak beratus-ratus anggota Firaun, prajurit Firaun yang berusaha untuk membunuh mereka yang sudah diperintahkan. Maju kena, mundur kena. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang mampu untuk mencegah atau mencoba untuk menggagalkannya. Laut itu terbelah dua. Beribu-ribu mereka berjalan menuju laut. Lalu setelah mereka melewati, menyusullah prajurit-prajurit Firaun, dan laut itu kembali menyatu. Yang di bumi hanguskan bukanlah orang Israel, tetapi prajurit-prajurit Firaun. Itulah yang membuat mengapa Miriam mengambil rebana. Karena dia melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup manusia, sekalipun manusia itu berada di ujung tanduk kehidupannya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga mereka menyanyikan pujian dan menjadi kesaksian, pengakuan, ucapan syukur mereka bahwa Tuhan begitu baiknya. Bahwa Tuhan selalu ada, bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Inilah yang mendasari Miriam mengambil rebana dan menyanyikan lagu pujian. Kebebasan yang mereka alami, sukacita yang mereka rasakan, mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu ada dan selalu melindungi bangsa, yang selalu memberikan sukacita sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Penuhilah hidupmu dengan sukacita. Orang Kristen selalu bersukacita. Tetapi ketika dikatakan bersukacita, bukan berarti pergumulan atau permasalahan hidup tidak kita miliki. Tetapi perbedaannya adalah mereka yang bersukacita ketika memiliki pergumulan itu tidak mampu memutuskan relasi manusia bersama dengan Tuhan. Itulah indahnya kasih Tuhan. Dia berkorban untuk manusia, untuk orang berdosa. Sehingga kita bersukacita menyatakan bahwa sekalipun Tuhan izinkan pergumulan, itu tidak pernah memutuskan relasi manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kantate mengajak kita, memanggil kita untuk memuji
bernyanyi, memuji Tuhan karena kita merasakan kebesaran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika saya tanyakan siapakah yang tidak pernah merasakan kebesaran dan kebaikan Tuhan? Pasti kita semua merasakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Siapa yang tidak pernah bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita? Pasti kita semua bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, baik pendidikan, jabatan, keluarga, pekerjaan, bahkan ibadah kita sekalipun. Saya mengatakan kita semua baik. Amin. Tapi belum tentu kita benar. Karena kita ingin memperoleh kebenaranlah, maka kita datang beribadah ke gereja. Kita semua orang berdosa. Ada yang tidak berdosa? Semua berdosa. Sehingga kita datang ke gereja untuk meminta pengampunan dosa. Karena itu marilah kita beribadah, marilah kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, di mana nyanyian itu menjadi dorongan dalam hidup kita untuk mengungkapkan siapa kita. Jadi jangan nyanyi asal-asalan. Minggu lalu kita berbicara tentang Tabita, Dorcas, yang dengan talenta yang dia miliki sebagai penenun, dia membantu orang yang di sekitarnya, para janda. Dan saat ini Miriam dengan talenta yang dia miliki bisa bernyanyi. Dia mengajak kita untuk bagaimana bernyanyi. Bukan bernyanyi dengan asal-asalan, bukan bernyanyi didasarkan penampilan, bukan bernyanyi didasarkan tuntutan, bukan bernyanyi berdasarkan kebutuhan. Tapi bernyanyi didasari dengan, didorong dengan rasa syukur, pujian dan kesaksian, pengakuan akan kebesaran Tuhan. Banyak kita yang memiliki talenta. Talenta bernyanyi, talenta bermusik. Kita memiliki talenta. Mari kita pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi bernyanyi, bermusik di tengah-tengah gereja. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi bagaimana menjadi sukacita bagi yang ada dan bagi yang beribadah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan hidup kita di tengah-tengah gereja. Jadilah gereja yang bernyanyi. Pergumulan hidup itu adalah bagian daripada dinamika yang Tuhan berikan. Hidupmulah nyanyianmu, dan nyanyikanlah hidupmu. Karena itu dari hati yang sungguh-sungguhlah memuji nama Tuhan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan melalui nats ini. Yang pertama, sadarlah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sampai di titik nadir ketidakmampuan kita, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Sampai di mana kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan apapun, ingatlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan andalkan kekuatan lain, jangan andalkan kehebatan lain, jangan andalkan pikiran-pikiran duniawi, tapi andalkanlah Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu akan mampu menjadi pujian dan ucapan syukur kita. Pujian dan ucapan syukur kita. Dan yang ketiga, jadilah saksi. Apa yang kita rasakan, kebaikan Tuhan, marilah kita syukuri. Dan marilah kita jadikan bahwa hidup kita adalah saksi Kristus melalui nyanyian, perbuatan, dan hidup kita. Karena itu, kembali saya katakan, hidupmulah nyanyianmu. Jikalau hidupmu berantakan, berarti nyanyianmu pun berantakan. Jikalau hidupmu baik, maka nyanyian itu pun baik. Jika hidupmu asal-asalan, maka nyanyianmu pun asal-asalan.
Tetapi Tuhan mengatakan, nyanyikanlah, hidupmu adalah nyanyianmu, dan nyanyikanlah hidupmu. Karena itu dari hati yang sungguh-sungguhlah pujilah Tuhan, bukan karena pintar, hebat, pandai, atau ketinggian hati, tetapi tetaplah sekalipun talenta itu diberikan, hiduplah dalam kerendahan hati. Bernyanyilah untuk Tuhan, karena dialah sumber penghibur dan dia adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Selamat berkantate, nyanyikanlah hidupmu dan hidupmu adalah nyanyian. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, di mana sukacita, kesenangan kami, terlebih lagi kami hidup sebagai orang Batak yang hobi dan memiliki keinginan untuk bernyanyi. Kau mengingatkan kami kesungguhan untuk dalam bernyanyi, di mana nyanyian itu adalah merupakan ucapan ungkapan syukur, di mana Tuhan menyertai dan itu menjadi pengakuan kami di dalam hidup kami melalui nyanyian. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan nyanyian kami di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami. Biarlah kiranya kami memberikan nyanyian kami dengan sungguh-sungguh, penuh dengan sukacita, karena kami bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan hati kami, bukan untuk kesukaan kami, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kami mempersembahkan hidup kami melalui talenta kami, nyanyian kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di dalam sukacita kita, nomor 265. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.